Oke, kita mulai lagi ya study club hari ini. Jadi, halo Aska. Oke, jadi ada Aska, ada Zen. Oke, jadi di hari ini kita mau apa ya? Mau ngediskusiin dua hal sih. Pertama, apa namanya tentang Ruby on Rails-nya sendiri. Yang kedua, kita nanti buat timnya Fatwa Dahanan sama Aska terutama ya. Kita kasih nama tim apa ya? Tim Flash kayak gitu. Ini apa namanya? Kita diskusi project juga kayak gitu. Nah, buat Zen mungkin nanti bagian Rails-nya yang utama kayak gitu ya. Nah, oke. Sampai sini boleh nggak masing-masing share gitu? Udah paling jauh sampai mana Rails-nya, belajar Rails-nya? Dari Fatwa dulu deh. Kalau aku nya paling jauh sampai buat forgot password itu, tapi belum bisa tes di Postman Kak, belum lanjut. Gimana? Bingung tesnya gimana. Soalnya Gimana? cari tutorial kayak gampang gitu, tapi di aku nggak apa ya, nggak muncul gitu. Apa aku yang salah? Belum lanjut lagi soalnya. Sorry. Sorry. Oke. Ini apa namanya? eh untuk Rails-nya misalnya. Oke. Nah, terus gimana caranya bisa tahu kalau misal udah bikin forgot password kalau nggak bisa dites? Ya ada tutorialnya Kak, cari-cari tutorial gitu. Tapi kan Kayak tutorial juga kan perlu di dicoba. app apa? Tutorial juga kan perlu dicoba tuh. Gimana cara nyobanya? Iya Kak, belum dicoba itu makanya. Kalau Hmm. udah tahu bikin API-nya dari file yang baru, jadi buat new file gitu diisi codingannya itu buat password controller dan sebagainya gitu Kak. Oke oke. Nanti belajar yang berjalan. Oke, mas itu. Oke, Hanan coba sampai mana? Kalau aku belajar Rails sampai styling itu juga styling halaman web tampilan gitu Kak. Oke oke. Kalau Aska gimana? Kalau aku kemarin udah install Tailwind tapi masih error Kak, soalnya Node.js-nya nggak sesuai versinya. Ini baru aku ganti gitu. Oke oke. Gimana kalau Zen gimana? Ini kemarin udah ngejalanin yang video dikasih KMPJ yang getur Rails gitu dan berhasil. Tapi ada yang nggak berhasil itu yang bagian akhir tentang broadcast channel. Di codingan nggak ada yang error, tapi pas dijalankan harusnya kan itu real time gitu komennya, tapi ternyata harus di refresh dulu halamannya baru bisa muncul gitu. Oh oke oke. Berarti ada konfigurasi yang kurang sih di bagian broadcastnya. Tapi itu udah lumayan advance sih. Tapi bagus kalau udah sampai sana. Oke. Nah sekarang mungkin kita mulai diskusi kita dari yang simple dulu, dari yang udah pada pakai kerjain dulu ya. Oke. Yaitu kita coba ngecek kerjaan yang udah dikerjain sama siapa namanya? Hanan dulu deh. Oke. Jadi draftnya Hanan. Oke. Kita coba cek bareng-bareng ya caranya Hanan ini. Pertama-tama Hanan nanti kalau bikin branch namanya jangan nama sendiri ya, tapi nama fiturnya gitu atau nama perubahannya. Misalnya styling sign in sign up kayak gitu misalnya. Oke. Nah, ini nggak apa-apa. Iya Kak. Styling sign apa namanya out page gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba running pekerjaannya Hanan ya. Nah, ini aku coba copy dulu aja di charges-nya. Kalau kita lihat di sini udah ada Tailwind, terus install Tailwind config-nya. Ini biasanya cuma setup copy aja. Dan kayak gini. Ini udah ini tema-temanya Tailwind-nya. Oke, good. Nggak apa-apa. Terus habis itu ini kelas-kelasnya dimasukin. Oke. Yang paling penting adalah ya. Ini belum share screen ya? Oh, belum share screen ya? Oke, bentar ya, kita share screen. Oke, ya sorry ya guys. Oke, kita mulai lagi dari awal lagi. Ini kalau udah kelihatan, kalau buat application CSS-nya udah oke. Terus buat Tailwind-nya juga udah oke. Terus buat new HTML-nya, yang paling penting adalah jangan sampai merubah-merubah ini ya, template-nya ya. Contoh yang ada kayak gini nih,
kurang dari persen sama dengan terus pasangannya di sini itu kan udah dari device ya, jadi kita nggak mau rubah-rubah sih kayak gitu. Paling cuma nambah-nambah kelas-kelasnya aja kayak gitu. Nah ini udah oke, udah oke. Nah ini kan rendernya oke aman. Nih jangan sampai kayak ininya hilang kayak gitu karena udah didesain sama si device-nya kayak gitu. Oke, ini biarin. Nah sekarang kita coba running ya. Iya Kak. Oke, coba running ya. Jadi Itu apa udah codingannya apa udah rapi apa belum Kak? oke. Nah, oke. Sebenarnya kalau CSS itu bukan keahlianku banget ya. Jadi nggak bisa komen banyak. Tapi nanti kalau udah sampai di IDE mungkin kelihatan. Kalau ini kan kayak gede ya, jadi nggak kelihatan. Kita buka buka sini aja kayak gitu. Oke, kita coba buka misalnya namanya Hopin. Terus kita nyalain dulu yang kita perlukan. Baterainya nggak ada, jadi nggak bisa pencet. Sebentar, kita DB Engine. Nah, di sini aku running Redis sama Postgres, nyalain. Terus di sini tinggal running aja ya. Oke, kita coba ya. Oke, lambat banget. Sabar. Git fetch origin, di undo semuanya yang nggak perlu. Oke. Ini kalau kecepatan bilang aja ya. Ini kita tinggal git checkout --dot. Oke. Git reset --. Git status. Nah, git clean minus git. Mantap. Nah, sekarang kita coba check out punyanya Hanan ya. Nah, terus habis itu kita tinggal running aja yarn nn bundle. Yarn buat install dependensi barunya yaitu Tailwind, bundle kalau ada perubahan di bundle-nya. Harusnya nggak ada sih, cuma di Tailwind aja. Oke, tapi nggak apa, kita bundle aja karena cepat. Nah, oke. BTW, aku pemalas ya, jadi pakai IDE, nggak pakai VS Code, pakainya RubyMine. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah habis nunggu instalasinya, kita bakal running punyanya Hanan kayak gitu ya. Oke Kak. Nah, dulunya tuh kita mau mendesain sistemnya pakai Elm. Cuma makin ke sini kita mau praktikal aja. Elm itu terlalu overkill gitu buat kita pakai buat project seperti ini. Dan buat belajar Elm-nya sendiri tuh bisa butuh kayak 3 bulan sendiri mungkin nanti teman-teman kayak gitu. Teman-teman yang cepat bisa belajar kayak berapa minggu doang, tapi kadang-kadang bisa lama banget buat mahamin kayak Elm kayak gitu. Jadi kita nggak pakai Elm lagi Bu di sini kayak gitu. Tapi kalau kita ngodingnya pakai Elm itu sangat ini ya, sangat mind blowing banget gitu, sangat apa ya, ngebuka banget pikiran kita tentang programming gitu. Nanti kalau misal ada waktu coba belajar functional programming pakai Haskell atau pakai Elm kayak gitu. Atau pakai Elixir. Oke, kita tunggu aja ya di sini. Oke, sambil nunggu kita cek-cek ya. Ini kan sebenarnya cuma merubah stylingnya. Jadi kalau dari ditanya apakah kodenya udah bagus, menurutku selagi rapi bagus ya kayak gitu. Jadi nggak ada perubahan di sisi behavior atau perilakunya kayak gitu. Tunggu aja, bentar lagi kelar. Nah, ini kayaknya mau aku update, mau aku merge aja sih seadanya dulu kayak gitu, karena nggak ada yang pakai juga sih, jadi aman. Oke, kayak gitu ya. Nah, yang kedua, yang mungkin kemarin siapa namanya Zen belum ikutan, kita ada namanya TDD atau Test Driven Development. Jadi kalau ngoding yang profesional itu kita ngodingnya itu pakai TDD gitu ya. Nanti mungkin kita di sini coba belajar bikin bikin database baru kayak gitu ya. Apa kita pernah ya bahas itu ya? Pernah nggak Hanan, Aska, Fatwa? Kalau database baru kayaknya belum ya. Bikin kayak migration gitu belum ya? Baru buat create database gitu Kak.
sama lihat database-nya di Postgres itu. Oh, Kalau migration belum. oh belum. Oke, kita belajar migration sekarang ya. Belajar active record. Oke. Tunggu bentar ya guys ya. Ini tungguin aja. Nanti habis itu kita belajar database migration. Ini penting banget. Konsep yang penting banget. Kalau ini nggak ngerti nanti susah ke depannya. Tungguin dulu ya. Oke, sambil Oke, nunggu, Kak. sambil nunggu mungkin ada yang mau nanya dulu aja. Nanya dulu aja deh sambil nungguin ini. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita sambil kita nungguin ini? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Oke, tunggu bentar ya guys. Tunggu dulu aja. Aku Kak mau tanya, Iya, boleh. untuk yang user flow, organizer backend ya, untuk yang bagian set harga itu Kak, kan katanya Kak Gita itu set harganya pas membuat event gitu, ini buat sendiri. Pas membuat event itu kan nanti menentukan harga gitu Kak. Ulangin lagi dong. Aku masih kesana sini kepalanya. Kalau Oh iya, gimana? ini kan ada mengset harga, Iya. price itu Kak. Ya, itu kan sendiri ini kan ada membuat event juga ada sendiri. Nah katanya Kak Gita itu pas membuat event, dan nanti itu kita juga ngatur harganya, terus tipe eventnya berbayar atau enggak gitu Kak. Jadi ini perlu nggak mengset harga ini? Perlu nggak mengeset harga? Aku masih belum ngerti. Maksudnya kalau edit bisa Kak. Mengset harganya itu kan pas create event. Maksudnya mau edit harga gitu? Ya, ini mau edit harga. Itu kan set harga Kak. Set harga kan udah ada di pas membuat event. Nah itu untuk yang ini kan ada set harganya di GitLab ini ya. Set harganya itu untuk edit harga gitu Kak. Ntar ya. Ntar ya. Lagi diproses dulu ya. Oke, ini kayaknya lambat gara-gara aku eh, pakai jaringan yang ini deh. Pakai jaringan yang bukan jaringan di sininya kurang bagus. Tes, halo? Tes. Iya, halo? Gimana Kak? Sampai nggak? Sampai bentar ya. Aku tahu jawabannya tapi bentar dulu ya. Oh iya Kak. Bentar dulu ya. Ini masih mau nyelesain yang nyaran dulu nih. Ini pasti gara-gara jaringan di tempatku ini. Oke, jadi pertanyaannya Fatwa adalah itu kan perlu set harga, maksudnya gimana kayak gitu. Jadi gini, bayangin aja aku bikin event. Terus aku sebagai yang bikin event, aku mau nentuin dong harganya berapa gitu kan. Jadi pas lagi bikin eventnya pertama kali aku ditawarin harganya berapa kayak gitu. Idealnya sih nggak ada perubahan harga di tengah-tengah ya. Jadi kalau di depan tuh kalau udah final gitu. Oh iya, berarti pas membuat eventnya gitu ya? Iya, baiknya sih Di awal. di awal. Baiknya sih nggak ada perubahan harga ya karena nanti bakal pusing gitu. Kecuali nanti mungkin di fitur-fitur berikutnya ada kayak fitur diskon atau gimana kayak gitu. Oke, nah sekarang udah selesai Hanan ya. Jadi sekarang kita apa namanya? Ya. Halo, gimana Hanan? Halo, halo. Iya, Kak. Halo. Ya, oke kita mulai lagi ya. Oke, jadi apa namanya kita mulai dari aku dulu ya. Jadi kita mau running kodenya Hanan, oke? Nah, kita coba kita lihat Hanan ini ada profilnya ada nggak? Start min active. Nah, sekarang kita mau running punya Hanan. Ini kita cek nanti kenapa dia mati.
Ruby Daspi. Oke, bentar ya, kok gempanya aneh sih. Ruby 3.0.0. Forman. Filenya. Oke deh. Bundle accept. Bundle accept Rails. Ya. Biasanya dia nggak pernah protes, kemudian hari ini dia protes. Oke, nyala. Sip. Nah, ini masih ada Elm-nya, tapi nanti kita nggak pakai dulu kayak gitu ya. Kita fokus ke yang Ruby-nya dulu. Oke, Hanan berarti kita di localhost 5000 slash user sign ini ya. Ini kodenya bikin sendiri, kayak nyontoh dari mana nih style desainnya? Dari Tailwinds itu Kak. Yang kemarin dikasih? Iya. Oke, sip, mantap kayak gitu. Oke, tunggu ya. Ini dia ada ngompel biasanya. Jadi kalau pertama kali dibuka ngompel gitu-gitu, agak butuh waktu bentar kayak gitu. Iya Kak, agak lama dikit. Tapi kalau udah kelar nih kompilnya nih sekarang, harusnya cepat. Saya masih blank nih dia nih, masih nggak ke load nih. Berarti ada yang salah di sini. Di mana aja ngerubahnya? Application kata dia berapa? Pack-nya nggak ke install ya. Oke, berarti kalau gitu bentar ya. Kalau gitu berarti bundle accept bin webpack. Kita compile dulu deh kalau dia maunya kayak gini. Tunggu ya, ini kayaknya belum kelar. Tapi sempat jalan, Hanan. Sempat udah jalan. Pas jadi nggak jalan, pas abis apa ya? Di punya aku jalan, tapi pas buka pertama itu agak lama. Oh gitu, kita coba lagi ya, sekali lagi. Bentar ya, ini kok agak lama ya. Kok sempat bagus tadi? Kok dia lambat terus ya? Oh gini, kayak gini ya, bener ya? Iya Kak, iya kayak gitu. Gitu. Kenapa lama ya dia? Lama terus ya. Ini ada yang salah sih kalau ini. Harusnya cepat dia, sekali doang lamanya. Ini pasti setiap kali kita reload dia lambat. Tuh. Ada yang salah nih kodenya nih pasti. Kenapa dia ngompel terus ya? Harusnya dia nggak ngompel terus sih, sekali aja. Perubahan juga nggak banyak. Ini auto prefixernya kenapa dihapus ya? Kalau di punya saya error gitu Kak. Auto.
Padahal auto prefixernya masuk sini ya. Kalau ada auto prefixer nggak bisa jalan bro. Oke, kalau gitu gini aja deh, apa namanya, buat yang ini, sementara aku merge dulu aja. Apa namanya, next step-nya mungkin bisa diskusi sama Galang ya. Jadi tanya sama Galang setup-nya kalau di project yang lain kayak gimana kayak gitu. Aku bisa sih kayak jelasin sekarang, cuma kayaknya waktunya nggak cukup buat cover yang lain kayak gitu. Jadi mending nanti bisa nanya-nanya ya habis ini ya. Mungkin besok kayak Iya gitu. Kak. Oke. Ini kita aku merge aja nggak apa-apa. Nanti coba dirubah-rubah kayak gitu sih. Iya Kak. Oke. Kalau gitu itu aja buat yang ini. Ini kayaknya ada masalah di ini doang sih. Masalah di cara ngeloadingnya kayak gitu. Ini aku merge nggak apa sih, cuma apa ya istilahnya ntar bisa dirubah sambil jalan kayak gitu. Yang penting maju terus kayak gitu. Oke, nah terus sekarang yang mau kita cover hari ini adalah kita mau belajar masalah ini ya, migration, database migration kayak gitu. Oke, nah sekarang kalian kalau diajarin database itu gimana caranya, prosesnya sekarang? Misalnya Zain kemarin cerita bikin aplikasi Laravel gitu. Kalau bikin aplikasi biasanya kayak gimana tuh prosesnya? Kalau pakai Laravel atau enggak Kak? Pakai apa aja deh yang selama ini deh? Oh, kalau sekarang sih banyak project yang masih native, jadi bikin database-nya lewat, karena pakai MySQL jadi pakai PHP MyAdmin. Di situ langsung bikin database-nya, tabelnya, dan lain-lain gitu Kak. Oke. Jadi kayak bikin istilahnya DDL-nya sendiri ya, data definition language Iya. sendiri ya, gitu. Oke. Ini kalau pas aku bilang DDL sama DDM, ngerti kan ya maksudnya kan? Kalau DDL maksud, Apa nggak? kalau DDM lupa. Eh, DDL sama DML, DML sama DDL. Ada yang tahu? Oh, Pernah itu Kak, pernah. Apa ya? Apa tuh? Apa ya? Coba. Aku ketik-ketik ya sambil kalian mikir kita. Coba kira-kira apa tuh yang aku maksud di sana? Kayak manipulasi data gitu Kak, kalau nggak salah. Oke, contohnya DDL apa? Bentar. Oke, contohnya DDL deh. Data definition language, contohnya. Oke. Oh, itu kalau DDL kayak create table, drop table, rename table gitu. Betul. Kalau DDL itu data definition ya, jadi mendefinisikan bahasanya kayak gitu. Kalau DML, contoh DML apa tuh contoh DML? Insert gitu Kak, update isi datanya, delete gitu. Oh iya benar. Yang lain, contoh yang lain. Yang paling gampang, yang paling sering dipakai. Gimana Aska? Select Kak. Select bener ya, itu yang paling sering dipakai ya. Select itu data ininya, manipulasinya gitu ya. Oke. Nah sekarang udah ngerti kan ya, udah ngerti kayak apa sih isinya gitu. Nah kalau misal di dalam programming yang skala besar gitu ya, kita jarang banget kita tuh kayak istilahnya pakai apa ya, ibaratnya kayak SQL query gitu. Jarang banget kayak di pekerjaan kita nulis kayak select bintang from apa gitu. Itu kayak jarang banget sih di modern development kayak gitu. Kecuali di beberapa tempat yang mereka kayak emang butuh kontrol yang lebih gitu. Pengen mastikan kayak query-nya cepat kayak gitu. Tapi di kasus yang pada umumnya jarang banget aku butuh kayak gitu. Nah, di beberapa framework yang
high level ya, maksudnya high level tuh kayak udah abstraksinya tuh atau kayak toolingnya udah canggih gitu, udah modern, itu tuh kita udah punya abstraksinya. Oke, ada yang bisa jelasin nggak apa itu abstraksi? Kayaknya kalau di framework ada di bagian controller atau model itu jadi udah nyediain CRUD gitu Pak. Iya, tapi kalau abstraksi itu apa? Aku menanyakan hal yang abstrak ya, jadi apa itu abstraksi? Tapi tadi benar kata Zen, benar, tapi apa itu abstraksi? Ini konsep penting banget sih. Oke, ada yang tahu apa itu abstraksi? Oke, kalau masih bingung, gini ya, aturannya gini ya. Kalau aku tanya, kalau nggak tahu bilang aja. Kalau tahu tahu gitu. Jadi jangan diem aja ya. Oke, nah, oke. Jadi ada namanya abstraksi gitu. Abstraksi itu ibaratnya gini. Aku sekarang, zaman dulu, kalau aku mau beli, misalnya mau beli makanan gitu ya, nasi goreng gitu kan, aku harus keluar ke abang nasi gorengnya gitu kan, beli, bayar segala macam kayak gitu. Terus dapat barangnya, aku pulang ke rumah makan gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang tuh ada abstraksinya. Abstraksi itu artinya ada suatu layer atau suatu kayak apa istilahnya, sistem gitu di sana yang dia tuh sudah kayak membungkus hal yang rumit tadi ya, kayak aku harus jalan keluar, terus aku harus bawa duit, beli, pulang ke rumah, bawa barangnya, terus makan gitu, menjadi sesuatu yang lebih simpel gitu. Contohnya sekarang aku bisa beli GrabFood gitu atau GoFood gitu ya. Ya udah, aku abstraksinya adalah di HP gitu ya. Aku tinggal pencet aja, klik 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 klik, eh terus pokoknya kalau aku punya saldo gitu, aku beli makanan, aku masukin alamat yang tepat, pokoknya berapa menit lagi ada orang nyampe bawa makanannya kayak gitu. Itu adalah abstraksi. Jadi kita nggak perlu mikir kayak detailnya gimana caranya si abang ojeknya kayak kehujanan atau gimana panasan gitu kan. Tapi intinya berapa menit lagi aku dapat makanan kayak gitu. Itu adalah abstraksi. Contoh apa ya? Analoginya kayak gitu. Nah, di dalam software kita sering banget bikin abstraksi kayak gitu. Eh Contohnya ya, tadi si Zen mention tentang kayak controller model kayak gitu kan. Nah, kita ambil contoh namanya model gitu. Model itu apa? Dia tuh kayak abstraksi gitu. Jadi kita nggak perlu mikir lagi tentang SQL gitu. Kita mikir tentang ya bahasa yang kita pakai aja gitu. Mungkin PHP, mungkin Ruby kalau di kasus kita sekarang kayak gitu. Nah, dan software itu isinya adalah abstraksi kayak gitu. Nah, jadi apa namanya? Kita tuh programmer tuh pengguna abstraksi dan pembuat abstraksi sebenarnya. Jadi kita bikin sesuatu yang simple buat orang, sehingga orang nggak perlu pusing-pusing, atau kita pakai sesuatu yang udah ada biar kita juga nggak pusing-pusing pakai sesuatu kayak gitu. Nah, sampai situ dulu deh abstraksi. Ada yang bingung nggak? Halo? Belum paham ya. Jadi Paham ya? lebih disimpelkan gitu. Iya, disimpelkan gitu. Jadi apa ya? Waktu kita buka browser nih ya, misalnya kita buka browser nih ya, ini di balik layar itu sudah ada banyak banget lapisan-lapisan program yang udah mengurus itu semua gitu kan. Sebenarnya di balik layar dia kayak ngebuka TCP handshake lah, terus habis itu dia bakal connect ke suatu komputer, suatu apa namanya jaringan, connect lagi ke backbone-nya, tanya ke DNS lah segala macam sampai nanti ketemu server yang kita tuju baru balik lagi ke kita kayak gitu. Tapi kita nggak ngeliat itu semua ya, karena udah diabstraksikan dengan cantik gitu, jadi browser kayak gitu. Nah, kayak gitu, itu abstraksi. Jadi, Iya. nah, Paham kan? ya, nah aku nih sering banget kalau ngajarin orang kayak berpikirnya abstrak ya, karena buat aku tuh hal yang prinsip itu lebih penting gitu daripada penting apa ya, sama-sama pentingnya dengan praktek kayak gitu. Jadi kalau praktek tapi nggak tahu kayak di baliknya apa itu kurang. Kalau kita punya teorinya tapi nggak tahu prakteknya juga kurang kayak gitu. Jadi aku lebih suka gabungin dua-duanya kayak gitu. Nah sekarang kita mau pakai abstraksinya Ruby on Rails. Jadi Ruby on Rails itu dia tuh kayak semacam omakase. Jadi ada namanya istilah omakase.
Jadi omakase itu kalau kalian ke restoran Jepang nggak tahu makan apa, bilang aja omakase. Omakase itu artinya pokoknya chefnya udah ngasih kalian yang paling enak gitu, yang default kayak gitu. Nah, Ruby on Rails tuh dia udah ngasih kayak default, banyak-banyak hal default buat kita. Kayak gitu. Nah, terus Ruby on Rails ini ada namanya Ruby on Rails Active Record. Jadi Active Record itu adalah suatu modul di dalam Ruby on Rails yang menangani koneksi terhadap database. Dia bisa connect ke MySQL, Postgres, terus bisa connect ke apa namanya MongoDB juga kayak gitu. Nah, sekarang kita mau coba bikin salah satunya. Oke, nah, git merge origin master. Oke, kita buat ya. Nah, ini kalau oke. Nah, sekarang kita apa namanya belajar bikin suatu model kayak gitu. Oke, mungkin kita bikin ini kali ya, bikin suatu apa namanya oke, pas kita bikin organizer kita perlu bikin apa lagi ya yang belum ada. Fatwa, eh, kita kan mau bikin produk, bikin fitur baru nih, organizer nih. Kita perlu apa ya? Kita perlu bikin apa ya? Apa ya? Dari Perlu ya, mungkin perlu untuk rincian singkat eventnya gitu, jadi suatu kayak story gitu Kak, buat iklan. Story ya. Bentar ya, aku mikir apa baiknya dibikin di project satunya ya. Oke, di sini deh. Oke, di sini dulu deh. Misalnya apa ya? Kayaknya aku pernah jelasin deh. Oke, gini di caranya ya. Jadi aku bakal bikin model yang mungkin nggak berguna ya, tapi ini buat contoh doang ya. Jadi misalnya kita butuh apa ya namanya di ini ya. Oke, misalnya kita butuh, misalnya mau bikin satu lagi di dalam sistem kita itu apa namanya? Apa istilahnya ya? Oke, gini deh, misalnya gini. Ini biar berguna ya. Misalnya gini. Jadi gini, aku jelasin ulang ya. Tapi sebelum jelasin ulang, kayaknya aku mau pause dulu, mau ke toilet bentar ya. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi kita sekarang ini mau belajar tentang apa namanya abstraksi MySQL sama Active Record ya, yaitu ORM atau Object Relational Mapping dari Rails kayak gitu. Nah, oke, sekarang bayangin Coolcam sekarang kita sepakat gitu ya, mau bikin istilahnya tabel baru gitu ya, yang buat nyimpen data misalnya kita udah punya booking nih, apa yang belum punya ya misalnya. Misalnya apa yang belum punya ya? Bentar. Ada ide nggak apa yang belum Coolcam belum punya? Yang mungkin di aplikasi lain ada gitu. Rincian iklannya Kak, kalau share gitu. Buat share eventnya gitu. Kalau share kan tinggal share aja, nggak perlu pakai link. Nggak, maksudnya yang langsung ada kayak isi video singkatnya atau foto singkatnya gitu Kak, gambarnya. Oke, ide bagus, cuma aku lagi nyari kayak tabel baru sih, nyari yang biar nyontohinnya enak gitu. Oke, kita bikin aja kayak saldo kali ya. Oke. Jadi bayangin aja sebagai seorang organizer, aku bisa dibayarkan ya kalau nggak ada acara kan. Nah, jadi gini, prinsipnya gini. Ini kayaknya aku udah pernah ngajarin, cuma kita ulang lagi ya. Jadi di sini teman-teman. Jadi kalau buka Rails itu ada yang namanya folder app di sini ya. Kita kan monorepo ya, jadi gabung-gabung semua. Tapi di backend ini ada namanya app. Habis itu yang paling penting adalah bagian model kayak gitu. Nah, di bagian model ini intinya tuh adalah mereka tuh abstraksi dari
apa ya, database kita kayak gitu. Contoh yang paling kita punya banyak tuh Meetup. Oke. Di Meetup-nya ada semuanya gitu ya, ada validasinya segala macam kayak gitu. Masih inget nggak di pertemuan pertama kita bahas validasi? Mungkin sama Hanan kalau nggak salah. Masih inget nggak Hanan? Halo, halo. Iya kak. Masih inget kan? Cara validasi kita bikin tes kayak gitu, masih inget? Ya, itu harus dites dulu sebelum jalankan itu. Benar. Oke. Nah, sekarang bayangin aja aku bikin tabel baru. Tapi sekarang yang perlu aku mau jelasin adalah cara menangani Rails ya. Jadi kalau cara bacanya adalah buka folder model di sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Folder models. Habis itu di models ada banyak banget di sini. Kemudian yang paling utama lagi adalah teman-teman bisa buka namanya schema.rb. Jadi schema.rb itu isinya adalah semua skema-skema tabelnya gitu di MySQL atau di Postgres-nya. Di kasus kita pakai PostgreSQL kayak gitu. Nah di sini kita punya model Meetup. Di modelnya sih kita nggak ada sama sekali menunjukkan kayak kolom apa aja yang dimiliki gitu, nggak ada sama sekali di sana. Kenapa? Kalau mau lihat kolom-kolomnya bukan di sini tapi di schema.rb. Jadi di Meetups ini kalau teman-teman lihat dia punya name, video URL, meetup date, dan lain-lain. Nah, gimana Kak cara taunya? Kita buka aja aplikasinya di sini, PostgreSQL, open di aplikasinya kalian masing-masing, boleh pakai apa aja. Nah, di sini kalau kita pilih database yang kita mau, misalnya kita mau buka Hopin Development. Nah, kita buka Meetup gitu ya, kita klik structure-nya. Sama nih, ada ID, ada name, ada video URL, ada meetup date, meetup URL, meetup description, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu di schema.rb itu dia ada deskripsinya semua, kayak gitu. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang bingung nggak? Belum nggak? Oke, nah di schema.rb ini kita tuh nggak pernah nulis schema.rb ya. Kita dibuatkan sama Rails-nya. Oke, kok bisa gitu Kak? Caranya gimana? Caranya gini. Anggap aja aku bikin satu model baru. Kalau kita berpikir model, kita berpikir kayak abstraksi dari suatu penyimpanan gitu atau kayak tabel kayak gitu. Jadi misalnya di sini kalau kita punya app, kita punya pasangannya yaitu tes gitu kan. Nah, di tes ini anggap aja aku bikin model baru. Namanya adalah misalnya ini, misalnya saldo gitu ya. Atau aku mau bikin namanya cool at balance gitu ya. Jangan balance deh misalnya. Ya mungkin namanya balance lah gitu. Oke. Aku bikin lagi file Ruby namanya balance account balance gitu ya mungkin ya. Underscore test.rb gitu kan. Nah, jadi kalau kita bikin hal baru di Rails, yang pertama dibuat adalah bikin tesnya dulu, kayak gitu. Nah, di sini kalau aku bikin tes, aku biasanya kopas dulu aja ritual-ritualnya dari yang lain kayak gitu. Nah, oke, aku tanya, di sini kalau udah bikin tes kayak gini, yang kedua adalah kita samain namanya dengan nama dari modelnya. Jadi kalau dia account underscore balance underscore test, biar Rails-nya tahu kita harus samain account, tapi dia dalam bentuknya camel case ya, kayak gitu. Oke, di dalam tes itu ada apa aja isinya? Ada yang masih ingat? Oke, ada yang masih ingat? Oke, nggak apa. Ada namanya precondition dan juga ada post conditionnya. Jadi biasanya ada setup sama tear down kayak gitu. Nah ini sih aku buat ritual aja ya. Aslinya kalau nggak butuh nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ini aku giniin aja. Nah terus di sini kita bikin tesnya gitu. Mungkin teman-teman mau memastikan misalnya tes ya. Misalnya apa namanya kredit debit kayak gitu. Jadi aku mau bikin suatu tabel isinya tuh debit sama kredit.
kayak gitu. Debit sama kredit kayak gitu. Nah, misalnya kalau aku top up uang ya, ngasih uang gitu misalnya ke dalam akun Coolcamku, berarti aku bisa bilang debit uang aku ini aku debitkan misal 10, aku kreditkan 0. Misalnya top up 10 rupiah gitu ya. Kalau misal aku mau make, aku bisa bilang debitnya 0, kreditnya 5. Misalnya ini pakai 5 rupiah gitu. Nah, ini disebut dengan ledger ya, kalau tahu istilah umumnya kayak gitu. Jadi kita mau kalau ngedebit nge-top up, kalau kita kredit pakai 5. Sampai sini kebayang nggak ya tujuan kita kayak gitu, bikin tabelnya. Kebayang. Oke, nah sekarang dibayangin aja, aku mau bikin ledger ini. Namanya ledger kan pasti ada pemiliknya ya. Berarti aku bisa bilang di sini misalnya tes has misalnya debit gitu ya. Terus habis itu dia harus punya has credit juga gitu ya. Terus tes yang berikutnya adalah yang penting lagi adalah dia harus dev test ownernya mungkin ya, ownernya gitu kan. Misalnya has owner gitu ya. Nah, sekarang aku mau bikin aja nih suatu. Jadi kalau di Ruby tuh kita pakainya kan OOP ya, Object Oriented Programming gitu. Kita bisa bikin suatu model yang merepresentasikan tabelnya. Namanya mungkin account balance gitu ya. Ini kalau kita coba ini nggak ada sebenarnya, belum ada sekarang. Tapi kurang lebih kita bisa bilang kayak gini, misalnya debit sama dengan account balance, terus aku bisa bikin di sini misalnya user sama dengan users, misalnya Galang di sini. Apa itu users Galang? Artinya di sini, jadi kalau ngetes itu kita udah punya namanya fixtures. Fixtures itu kayak alat testingnya gitu. Jadi kalau aku buka klik Galang, itu udah ada namanya file namanya fixtures ini, namanya users. Tinggal pilih aja nama orangnya. Ada Galang, ada Puji, ada Bezos, ada Dorsey. Nah, aku pilih Galang di sini. Nah, aku tinggal kayak gini aja. Usernya adalah Galang. Debitnya misalnya 1000. Terus kreditnya 0 misalnya. Jadi, aku bikin suatu ini ya, record ya di sana ya. Ini tuh aku berharapnya pas aku bikin kayak gini, aku bisa aku bisa berharap ya kalau assert debit.save itu hasilnya tuh true kayak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang mungkin kalian bingung ya, Kak, itu ngapain sih bikin kayak gini gitu kan? Nah, ntar kita coba ya. Ini bukan user, ini enggak namanya user. Dari sini ya, user. Nah, ini yang belum ada kan cuma account balance doang nih. Ini kalau kita running, hasilnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu hasilnya? Belum bisa karena tidak divalidasi mungkin. Mendekati. Ada lagi yang punya tebakan lain? Ada yang punya tebakan lain? Nebak aja nggak apa? Nebak aja. Belum nggak saya. Oke. Nah, ada dua hal ya. Pertama, secara Ruby objek account balance belum ada kayak gitu. Yang kedua, tabelnya juga belum ada kayak gitu. Nah, next step-nya kita akan bikin namanya tabel baru. Gimana sih cara bikin tabel baru? Kita buat bareng-bareng kayak gitu. Ini kayaknya kemarin pas kita belajar ini ada Eka juga deh. Nah di sini gini ya, Tia. Dia bilang nih ya, kayaknya nggak ada di namanya. Bentar, kok dia helping development being accessed by other user.
Oke, coba ya kita Rails test, Rails DB migrate. Oke, ntar ya, kita coba matikan dulu deh ininya. Oke. Oke, maaf ya guys, tunggu bentar. Kita coba running lagi sekali lagi. Bagi teman-teman, kalau di tempatku kan tinggal klik aja running ya. Kalau misal pakai VS Code terminal harus pakai Rails test kayak gitu. Jadi tinggal buka di terminalnya ketik Rails test kayak gitu. Oke, nah sekarang kan gini tuh dia bilang uninitialized constant account balance gitu. Apa sih account balance tuh nggak ada di sini account balance gitu kan. Yuk kita buat. Caranya gini. Di Rails ada namanya migration. Yang udah belajar migration caranya gini-gini doang. Rails G migration misalnya add kita bikin namanya mungkin kayak balance gitu ya. Add account balance gitu. Nah, ini udah dibantuin sama Rails. Kalau kita Rails G migration account balance dia bakal buat file ini gitu. Nah, kita klik aja di sini. Terus kita bikin aja migration-nya gitu ya. Migration tuh kayak ibaratnya kita bikin kalau di MySQL bikin apanya? DDL apa DML? DDL. Sip, DDL-nya. Nah, kalau misal di bikin sistem yang buat internet gitu, biasanya kita udah sepasang. Kalau ada DDL tuh kita punya kayak buat nge-running DDL-nya, ada buat rollback-nya, buat ngehapus balik gitu. Jadi kalau hari ini aku mau bikin tabel tadi ya, misalnya tabel account balance, tapi besoknya aku sadar kalau ini nggak penting gitu, harus ada rollback-nya. Jadi ada up, ada down-nya. Yuk kita buat ininya ya, cara bikin tabelnya. Karena aku anaknya bukan ngafalin, jadi kopas aja. Ini kita hapus yang nggak penting. Timestamp penting ya, perlu banget buat keperluan kita. Gitu. Reference-nya ke user benar. Terus habis itu teksnya nggak perlu, kita bikin debit kredit aja. Debit t.credit. Salah t.float maksudnya. Oke. Float kredit debit. Nah, terus aku mau ada drop table. Kalau misal pada akhirnya kita udah nggak butuh ya. Ini. Drop table, terus namanya account balance. Nah ini kalau di sini kita pakai S ya, karena harusnya plural kalau di sini. Jadi di up-nya kita bikin tabel. Kalau misalnya kita mau rollback, kita pakai drop table ini, kayak gitu. Iya, harusnya kayak gini sih. Oke. Running ya. Nah, sekarang cara nge-runningnya gimana? Bisa, cara runningnya gini. Kita add dulu aja yang tadi, yang udah ada test dan udah ada DB. Jadi kalau aku git status, dia udah muncul di sini. Sorry, git status. Udah ada 3 ya, di migration schema sama macam. Oke, kenapa skemanya ada perubahan ya? Oh, ini bukan yang kita mau nih, sorry. Kita rollback dulu ya, guys. Jadi kalau kita GDS, yang rubah kita baru rubah testing sama test sama migrasinya. Oke. Nah sekarang kita mau coba running ya. Caranya gimana? Caranya adalah Rails env development gitu ya. Rails DB migrate. Jadi kita coba migrasiin kayak gitu. Nah kalau kita migrasiin, nanti kalau kita buka tabelnya di sini, terserah pakai aplikasi apa aja bisa, yang penting bisa buka database gitu kan. Kalau kita buka Hopin Development, udah tabel account balance sekarang. Oke, jadi digituin ya, udah diotomatisin sama dia kayak gitu. Oke, nah sekarang kita rollback dulu ya. Jadi kita ngetes apakah dia bisa rollback apa enggak. Kita rollback kayak gitu. Nah, kalau kita rollback di sini, ini bakal hilang nih account balance-nya kayak gitu. Nah, sampai sini dulu deh, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Jadi isi-isinya kayak ID kayak itu udah dibikinin ya Kak?
Iya, udah dibikinin. Jadi kita nulisnya tuh migration, kita nggak nulis kayak SQL manual kayak gitu. Iya. Oke. Coba ulangi Terus untuk rollback-nya gimana? Rollbacknya, tadi tinggal gini kan. Ini aku tinggal migrate ulang ya, karena tadi udah di rollback, kita migrate ulang ya. Pas di migrate, yang tadinya kosong di sini, nggak ada account balance. Setelah dia berhasil, kita tinggal reload aja, muncul account balance. Bener nggak? Oh, Nah, kalau mau rollback gimana caranya ya? Tinggal db rollback kayak gini. Jadi kalau rollback dia bakal ngerunning yang down ya. Jadi migrate yang up, rollback yang down. Kayak gitu. Jadi kalau udah di rollback, kalau kita reload, perbedaannya hilang. apa Kak? Gimana? Migrate sama rollback itu perbedaannya. Tadi barusan dijelasin. Ada yang bisa bantu jelasin? Kayak itu berarti berarti sepasang ya. Kalau migrate nanti datanya muncul. Kalau apa yang rollback nanti datanya hilang. Sepasang gitu biar. Iya betul itu sepasang. Oke, tadi ada yang bisa bantuin siapa tadi? Aska, apa bedanya migrate sama rollback? Migrate untuk membuat apa datanya itu muncul Kurang tepat. kayak gitu Kak. Kurang tepat. Ada yang bisa bantuin Fatwa? Bedanya migrate sama rollback. migrate kayak bikin tabel di database-nya. Kemudian untuk rollback, sebenarnya rollback itu bisa diisi lain nggak selain drop table? Apa aja. Oke, jadi apa tuh? Hintnya adalah bisa bikin apa aja. Kalau buat insert itu bisa ya Kak? Bisa, tapi kenapa harus insert? Jadi gini, secara kode ini bisa jadi apa aja ya. Yang ini juga bisa jadi apa aja gitu. Tapi sebenarnya esensinya mereka tuh ada yang tahu nggak esensinya apa? DDL. Betul, DDL. Kalau up itu ngapain DDL-nya? Membuat DDL-nya. Kalau ngedown itu atau rollback itu ngapain DDL-nya? Menghilangkan ya. Menghapus ya. Kurang tepat. Ada yang tahu lebih tepatnya apa? Membalikan, benar. Kalau misalnya di DDL yang pertama aku rename table, misalnya dari apa ya? Dari name jadi file name gitu. Nah, kalau di bagian bawahnya berarti kebalikannya, file name ke name kayak gitu. Karena harus pasang ya, harus kayak bolak-balik kayak gitu. Oh, iya. Nah, jadi kalau yang atasnya rename, bawahnya rename kebalikannya kayak gitu. Kenapa? Karena biar sesuai datanya. Nanti di masa depan, kalau teman-teman kayak ngebikin sistem yang gede gitu yang dipakai sama jutaan orang gitu, ini ngebikin kayak gini nggak sembarangan gitu. Karena bakal berdampak gitu ke banyak orang kayak gitu sih. Bayangin aja pas running migration gitu, misalnya kalian di bank yang gede banget gitu ya, cara mereka running migration pasti hati-hati banget kayak gitu. Jangan sampai kayak catatan orang pada hilang semua kayak gitu. Contoh ya. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa migration. Tadi Aska kejawab nggak pertanyaannya? Iya, sudah Kak. Oke. Sip. Nah, jadi oke, mantap ya. Nah, sekarang kita udah bisa punya account balance. Oke. Lalu gimana cara pakainya gitu kan? Nah, kita migrate sekali lagi ya, guys. Enggak, rollback, nggak mau. Oke, kita migrate aja. Oke, mudah-mudahan aku cepet. Oke, nah sekarang kalau kalian bingung, kalian itu utamakan pakai REPL. REPL tuh kayak read, eval, print loop kayak gini, prom gini, terminal gini. Ketik aja Rails development Rails C. Nah sekarang aku mau coba nih. Misalnya aku ketik namanya account balance gitu ya. Oh ini belum ada nih gitu. Kenapa? Karena sekarang kita udah bikin migration-nya, tapi kita udah belum bikin objek Ruby-nya. Oke, caranya gimana bikin objek Ruby? Tadi kan kita udah bikin tesnya tuh account balance. Nah, kita buat aja nih si account balance-nya. Jadi kita tinggal copy aja benda ini. Terus kita bikin di app, habis itu bikin di bagian model. Kita bikin di sini namanya account balance.rb kayak gitu.
Nah, di sini kita ketika jadi sini kelas kayak gini. Nah, ini dia harus inherit dari application record. Itu udah dibuatin sama Rails yang kita nggak perlu mikir banyak kayak gitu. Nah, sekarang aku tinggal reload aja di sini. Nah, kalau udah tinggal account balance. Oh, dia belum connect. Oke, bentar ya. Kalau aku ketik account balance.all nggak ada isinya karena dia belum ada datanya gitu. Yuk kita buat satu data dulu misalnya. Misalnya account balance dot new gitu ya. Misalnya balance sama dengan atau misalnya debit gitu ya, atau top up gitu ya sama dengan debitnya misalnya 1000 gitu ya. Habis itu misalnya kreditnya 0 kayak gitu. Oke, nih tinggal top up.save. Oh, oke, user ID-nya harus ada. Oke, kalau gitu kita cek user.all. Oke, user create deh. Create gitu. User.all. Oke. User.create. Dia butuh apa aja sih? Dia butuh password sama name. Oke, kita buat ya. Emailnya misalnya namaku aja. Oke, terus passwordnya misalnya gini misalnya. Kata dia apa? Kurang apa nih? Password is invalid. Oke, kayak gini. Kurang ada angka. Oke. Kebuat. Kenapa nih? Oh, dia nggak ada emailnya. Oke, biarin aja. Nah, sekarang kalau aku sekarang udah punya user, aku sekarang bisa kayak gini nih. Buka dalam tabel sini. Aku udah punya user ya. Terus aku sekarang mau bikin account balance ya. Caranya simpel aja. Sekarang kita tinggal ke bagian sini, account balance sama dengan user kayak gitu. User.all.first kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita top up.save, dia bakal kesimpan ya. Kayak gini. Ke account balance. Nah, jadi kalau kalian mau bingung ya, main-mainan dulu di sini kayak gitu. Mungkin account balance gitu kan. Oh, account balance tuh ada ID-nya, ada debit kreditnya, ada user ID-nya kayak gitu. Terus misalnya kalian bisa kayak gini juga misalnya user.all artinya lihat semua user gitu kan, atau bisa juga account balance.all buat lihat semua balance kayak gitu. Nah, sampai sini udah kebayang dulu nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke, kalau bayang, kita buat ini dulu ya, kita belajar dulu ya. Kalau buat create, caranya kayak tadi. Tinggal account balance. Bisa new ya, bisa kayak caraku tadi, misalnya kredit kayak gitu. Sama dengan new, misalnya kreditnya 500 gitu ya, debitnya 0 gitu kan, terus user ID-nya tadi misalnya user.all.first.id. Ini kalau aku save, dia kesimpan, nanti muncul di sini 2 kayak gitu. Nah, itu contoh sederhananya. Oke, nah itu kan baru ngebuat ya. Ada cara lain kalau misalnya mau buru-buru langsung ya sekali jalan, bisa create aja kayak gini. Itu juga bisa. Tinggal di tanda seru kalau mau ngeluarin errornya eager ya, kayak ngasih tau kita kalau error. Nah, kalau kita pakai create tanda seru, itu dia muncul juga di sini bisa. Kayak gitu. Sampai situ dulu deh, kebayang nggak? Oke, jadi kita udah bisa create sekarang. Create dulu deh, ada kebayang? Ada masalah sama create? Ya, kebayang nggak? Oke, nah kalau udah ada create pasti ada read kan? Nah, kalau read itu ada banyak cara ya. Ada pencarian, ada ngecek gitu ya. Kalau ngecek kayak gini aja misalnya. Balance sama dengan account balance, nama kelasnya ini ya. Dot find ID-nya satu. Ntar muncul. ID-nya berapa dia? 2 ya. 2 misalnya. 2. Langsung ketemu kayak gitu.
Ini kalau pakai find tuh kayak sama dengan ini select apa, where account ID sama dengan apa, kayak gitu. Itu find namanya. Oke, nah itu find ya. Kalau misal cara lain gimana? Bisa pakai where kalau mau. Misalnya where debitnya misalnya 1000 gitu ya. Ini juga bisa. Tapi kalau where itu balikannya adalah array, apa namanya, list kayak gitu. Kalau dia find itu balikannya langsung satu, kayak gitu. Kalau misal mau kayak where tapi balikannya satu, bisa pakai find by kayak gitu. Terasa sama satu kayak gitu. Bisa pakai find, bisa pakai where, bisa pakai find by. Nah, semua yang bisa dilakukan sama SQL bisa dilakukan juga sama Active Record ini. Kita sebutnya Active Record ya, atau application record kayak gitu. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Tadi udah sampai create sama read. Belum kan? Belum ya? Belum Oke. ada sih, Kak. Kalau habis itu kita ada update ya. Gimana cara ngupdate gitu? Actually sebenarnya ini kan ledger ya. Ledger tuh nggak boleh diupdate sebenarnya. Cuma buat contoh aja, contoh ya, kita mau update kayak gitu. Misalnya, aku kasih bantuan juga ya. Jadi di dalam pemanipulasi data ini, kalau mau dapetin yang pertama tinggal gini aja misalnya ya. Misal tinggal account balance gitu ya, bisa .all, muncul semua. Kalau mau yang pertama tinggal first kayak gitu, yang terakhir tinggal last kayak gitu, bisa. Jadi sesimpel itu. Terus kalau misalnya mau misalnya apa ya, di sini misalnya mau ngupdate ya, aku misalnya bikin kayak gini ya, misalnya credit sama dengan account balance all last kayak gitu ya, sorry last. Habis itu kreditnya mau aku sekarang kan ini ya, di kreditnya 200, kita bisa ganti nih credit update gitu ya. Iya, update bener. Ini misalnya kreditnya jadi 400. Aku agak lupa sintaksnya sih. Kalau sekarang jadinya 400 harusnya. Naik ya. Nah, jadi bisa update juga kayak gitu. Sampai update deh, ada pertanyaan nggak sampai update? Belum ada. Belum nggak? Ada. Oke. Oke, nah berikutnya adalah kita belajar lagi yang berikutnya ada namanya delete ya. Delete gampang, tinggal kita bisa destroy aja gitu. Oke, bentar ya. Nah, ini kalau kita mau destroy, nggak destroy aja kayak gini. Kalau kehapus, nanti kita hilang nih recordnya. Kayak gitu. Oke, sampai delete ya. Create, thread, update, delete. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Oke, nah terus sekarang karena kita udah bisa kayak gini, udah bisa create, update, delete. Sekarang kita jadi ngerti kan, oh cara kerjanya gitu. Oke, nah sekarang aku bakal masuk ke tes, migrate lagi di tesnya. Habis itu sekarang next stepnya adalah ini, kita bikin lanjut tesnya ya. Sekarang tesnya, Belum. kalau kita has owner, kita running, harusnya dia bakal jalan berhasil kayak gitu. Oh, kok lama ya guys? Oh, sorry, ini harusnya aku close dulu benda ininya. Nggak boleh ada nyala. Oke, jadi running lagi. Oh. Oke, kok masih merah ya? Oh,
Oke. Nah, ini pakai user ID bisa kan ya? Tapi ini nggak convenient kayak gitu, nggak convenient. Jadi kalau mau convenient kita tinggal gini aja, kita balikin lagi, ganti di sini namanya belongs to misalnya user kayak gitu. Dia bakal otomatis nih, dia bakal ngerti kita pakai user kayak gini bakal jalan juga kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa bikin tes kayak gini ya. Oh, apa namanya? Oke, kurang lebih kayak gitu. Konsep migration dan juga active record kayak gitu. Nah, sampai dulu deh, ada pertanyaan nggak? Gimana? Zain sama Aska sama siapa namanya? Fatwa sama Hanan, ada pencerahan nggak? Ya lumayan jelas sih Kak. Nah sejauh ini paham. Kalau yang bagian kredit gitu udah paham Pak. Oke deh. Sip, kalau udah paham bagus kan. Nah sekarang, oke, kalau aku mau bikin hash owner ini jadi wajib gitu, gimana cara ngetesnya guys? Aku kasih trik dulu ya. Bagi yang belum tahu ini assertion. Jadi kalau assertion tuh gini. Kalau aku bilang assert equal 10, 5 tambah 5, ini bener nggak? Nggak tahu Kak. Iya. Kalau assert equal tuh artinya bener kan? 10 sama dengan 5 tambah 5 kan? Ini kalau aku running, dia bakal bener kayak gitu. Ini nggak ada, ini cuma masalah simpel doang ya, hijau kan ya. Kalau aku kasih di sini 4 gitu, dia harusnya bakal gagal kayak gitu. Itu namanya accept equal. Nah, ini ntar bisa dipelajarin sih banyak di mini test kayak gitu. Kayak expect 10, actual 9 kayak gitu. Oke, nah ini accept equal. Nah, kalau accept itu gunanya adalah gini. Kalau aku bilang true, dia bakal hijau. Accept tuh artinya sesuatu equal true kayak gitu. Jadi sesuatu equal true. Kalau aku tulis false equal true nggak? Nggak kan? Dia harusnya merah sekarang. Oke. Nah, terusnya kalau kalian teman-teman tadi ngelihat aku ngebuat sesuatu ya, aku tunjukin lagi ya guys. Rails nih, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Misalnya bentar bukan ini. Oke, nih. Nah, ini ya. Ini kalau pas aku apa namanya? Misal kita bikin .new aja ya. Terus aku bikin user sama dengan user. Kayak user sama dengan user.all.first. Nah, ini kalau pas aku bikin kayak gini, kok nggak muat sih? Sorry guys, ini salah. Ini aja. Oke, nah ini kalau aku bikin kayak credit.save gitu. Ini balikannya apa? False, artinya nggak kesimpan. Kebayang nggak guys? Maksudnya? Halo, halo? Ya kan. Kenapa kok bisa false? Artinya kalau mau ngedebug begini nih ya, tinggal di save tanda seru. Kan dia muncul. User must exist. Usernya kita nggak ada soalnya. Karena kalau kita user.all gitu ya, dia kosong. Kita buatin dulu aja berarti. User.create ya. Ini, kita buatin ya, user.create kayak gitu, tanda seru. Emailnya misalnya passwordnya misalnya begini. Buat kan? Nah, ini kalau kita sekarang buka kayak gini, kita ketik misalnya ini ya, tadi kredit ya, terus credit.save gitu, dia bakal true karena dia berhasil menyimpan.
kalau aku bilang assert debit.save artinya apa? Ada yang tahu? Jangan ini ya, jangan terhipnotis sama yang bawah. Kalau aku bilang assert debit.save, ada yang tahu artinya apa? Oh, berarti kalau misalkan menambahkan usernya gagal, false gitu kan? Ya, benar. Itu 100. Nah, kalau aku misalnya mau mengetes apakah nih aku sekarang punya ini ya, punya satu tools lagi namanya AssertNut. AssertNut itu kalau dia false justru berhasil gitu. Nah, jadi kalau aku running false, sekarang malah justru hijau bentar lagi. Kayak gitu. Kalau aku kasih true, malah dia gagal. Kayak gitu. Kebalikan dari assert. Nah, kalau aku mau ngecek nih, apa namanya, kalau bikin balance itu harus ada usernya. Gimana caranya? Misalnya gini, tes must have user misalnya. Kira-kira apa nih cara ngetesnya di sini? Oke. Ada yang punya ide? Assert user.save. Assert kan user tuh di sini tugasnya cuma buat ini ya, cuma buat referensi aja gitu kan. Yang mau kita buat kan bukan usernya tapi account balance-nya. Jadi kalau memastikan suatu account balance memiliki user kayak gitu, gimana cara ngetesnya? Ayo guys, ada yang ide? Assert not debit.save bukan ya? Gimana? Assert not debit.save. Itu bisa kayak gitu. Tapi kan ini oke. Tapi kan di sini udah kita kasih user nih. Kita mau ngetes dia kalau misalnya berarti gini kan. Kalau nggak ada user dia gagal gitu kan. Bener nggak? Iya. Nah, ini kita running. Udah berhasil. Kenapa udah berhasil? Ada yang tahu nggak? Karena dia debit.save-nya false. Ya, debit save-nya false pertama. Tapi kenapa bisa false? Itu gara-gara di account balance-nya sendiri. Di account balance-nya sendiri tuh dia ini, teman-teman, apa namanya? Dia itu di dalam di tabelnya tuh dia ini ya, foreign key-nya true dan null-nya false. Jadi dia dari sisi database-nya udah ada restriction gitu. Pokoknya gue nggak mau nyimpen kalau misal nggak ada referensi ke user kayak gitu. Nah, oke. Sekarang aku mau ngecek lagi nih. Sekarang aku bakal copy ini semua. Sekarang aku mau bikin misalnya user sama dengan usersnya Galang gitu ya. Terus aku masukin di sini user itu Galang. Terus di sini ada semuanya lengkap kayak gitu ya. Sorry, ini user. Nah, di sini gimana caranya ngecek kalau misal debitnya harus ada kayak gitu. Ini masih ingat caranya? Sama patternnya? Halo, gimana? Ada yang punya ide? Zain atau yang lain ada ide? Belum kan? Oke, ini kan kita kan gini ya, cara bacain dulu ya. Users titik 2 Galang tuh artinya aku udah siapin tes data namanya Galang di dalam sini, fixtures namanya. Fixture tuh artinya tools buat ngetesnya namanya Galang nih, ada di sini Galang gitu ya. First name-nya Galang, last name-nya ini, emailnya ini kayak gitu. Terus dari situ aku bikin debit.
gitu kan, user debitnya segini kayak gitu. Aku mau ngetes kalau misal dia punya debit nggak bisa disimpan kayak gitu. Sorry, nggak punya debit nggak boleh disimpan. Ya udah aku tinggal gini aja, hapus aja debitnya. Harusnya sekarang itu tesnya berhasil apa gagal? Ada yang mau tebakan nggak? Tesnya berhasil apa gagal? Berhasil, Kak. Kita cek ya. Gagal. Oke, yang bilang gagal kenapa? Karena Copy asal the system. Gimana? Aska dulu gimana? Silakan. Nggak ada debitnya, Kak. Justru yang kita mau kayak gitu. Account balance. Yang kita mau itu adalah kalau misalnya nggak ada debitnya, artinya assert not debit, artinya nggak kesimpan. Yang kita mau kayak gitu. Tapi kenapa gagal? Artinya apa sekarang kalau dia gagal artinya? Ada yang tahu nggak? Kalau kita assert not debit dot save, sorry ini ulang. Kalau kita assert not debit dot save, tapi dia bentar gagal, artinya apa? Tuh, artinya apa nih? Artinya dia punya debit. Salah, ada yang bisa jelasin artinya apa nih? Nih, aku jelasin ya. Yang kita mau adalah nggak boleh save kalau misal nggak punya debit. Yang terjadi sekarang adalah apa tuh? Nah, simple banget. Oke, dari Zen deh. Masih bingung nggak pertanyaannya? Kita sampai sini nanti selesai. Yang kita mau adalah nggak boleh save kalau misalnya nggak punya debit. Kalau menurut saya gagal Karena apa tuh? Tebak aja nggak apa-apa. masih bingung, Kak. Oke, jadi gini ya. Oke nih. Lupakan asset not-nya ya. Kalau kita ketik user sama dengan user galang. Aku kasih debugger ya. Debugger di sini ya. Kita running nih. Tebak-tebakan ya guys. Oke, tunggu bentar. Dia lagi buka konsolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita. Lama banget nih. Oke, nah. Jadi galang itu adalah dia user. Sebenarnya. Mau sih guys. Ya, kayak gitu. Oh. Nggak jadi. Gini deh, biar paham ya. Ini kalau aku put di sini ya. User. Jadi kalau gini tuh artinya gini teman-teman. Kalau aku bilang user segala, artinya itu aku udah nyiapin data, namanya tuh user, objeknya user, tapi namanya galang gitu. Nah sekarang, kalau masih inget nggak kalau aku bikin debit.new artinya apa? Account balance.new artinya apa? Ada yang masih inget nggak? Bikin account balance baru. Galang. Nah, jadi kalau saat kita bikin debit sama dengan account balance.new artinya kita bikin variabel namanya debit. Isinya itu adalah objek account balance.new. Kalau .new itu datanya udah kesimpan belum ke database? Belum kan? Nah, kalau dia belum disimpan, dia coba debit.save. Nah, kalau tadi assert not debit.save hasilnya itu adalah error, artinya apa? Datanya belum ada. Oke nih. Artinya debit-nya true.
Benar. Siapa tadi yang bilang tuh? Tadi siapa yang ngomong? Guys? Ya, aku debit dan save-nya true. Nah, jadi debit save-nya true, tapi dia harapan kita tuh gagal. Gitu. Nah, itu udah Harusnya aset. Oke, harusnya asetnya diganti apa debit save-nya yang dibenerin? Aset. Debit save-nya. Debit save-nya. Jadi harapan kita apa? Harapan kita adalah kamu tuh kalau misal bikin data yang nggak bener, nggak boleh di save. Faktanya datanya nggak bener tapi ke save kayak gitu. Ada yang ngerti nggak nih sampai sini? Paham. Oke, jadi harapannya kan kita nggak boleh yang nge-save ya, tapi dia malah nge-save nih, berhasil nih. Nah, berarti ada sesuatu yang salah dari sini kayak gitu. Nah, di pertemuan kita awal banget, mungkin sebelum Zen masuk, gimana caranya biar kita menghalangi orang buat nge-save hal yang kotor? Ada yang masih ingat? Aska? Aska ya tadi ya? Nggak inget. Oke, Hanan masih ingat? Hanan masih ingat harusnya. Lupa. Oke. Jadi gini, ada namanya validation ya. Jadi ada namanya validation kayak gitu. Nah, jadi gunanya tes itu buat apa? Buat memastikan sesuatu itu benar-benar yang kita mau gitu ya. Nih. Jadi kalau pertama kali bikin tes, kita tuh emang udah wajar banget kalau misal error kayak gitu. Artinya ya tes kita benar kayak gitu. Error harusnya awal-awal. Baru setelah kita ngoding, baru jadi hijau tesnya. Ngodingnya gimana? Ya cuma sebaris doang sih gitu kan. Cuma kasih aja misalnya debit gitu kan. Ya sekarang kalau kita running kayak gini, ya sekarang udah hijau sih kayak gitu. Kayak gitu. Kebayang nggak sampai sini? Mainan TDD-nya gitu, testingnya dan ngemainan sama si objek model ini. Oke, kebayang nggak? Ya udah ada gambaran Arab. Oke, sip. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kayak sesimpel itu aja guys sebenarnya. Kayak kita tuh kayak bikin sesuatu tuh kayak dari paling bawahnya gitu ya. Dari modelnya bener dulu gitu. Nanti kalau udah modelnya bener, kita naik level lagi. Ntar kita bikin controller. Controllernya dibikin API. API-nya bisa dipakai sama orang yang bikin apa namanya mobile apps-nya gitu atau websitenya kayak gitu sih. Jadi prosesnya kayak situ, kayak gitu. Oke, satu lagi deh terakhir deh sebelum kita pulang. Nah, jadi ini aku bakal copy semuanya. Aku tanya dulu, pembedanya apa di sini? Ada yang masih ingat bedanya kalau kita mau ngetes kredit? Tadi kita ngetes debit nih, kita kopas nih. Nah, kalau kopas apanya yang perlu diganti? Kreditnya Diganti apa? bagus. Ganti sama apa dia? Debit. Oke, sip. Bisa kasih 1000 ya guys, kasih 1000 deh, boleh deh. Nah, sekarang kalau kita nge-save harusnya ekspektasinya apa nih? Gagal apa sukses? Gagal apa sukses? Gagal. Oh, oke. Gagal kan? Sip. Kok namanya kredit ya? Oh, ini oke gini. Ini konsepnya gini guys. Konsepnya dia mau bikin kredit tapi debit kreditnya kosong. Nah, itu debit save bukan kredit save. Oh, sorry, benar. Oke. Nah, kalau kita running ya, kita harusnya dapat gagal. Thank you tadi Aska atau siapa tadi yang suaranya mirip-mirip suara. Nah, sekarang udah bener kan? Ya udah, sekarang tinggal tambahin aja yang kita mau kayak gitu. Ini aja. Nanti kalau yang tadinya merah jadi hijau harusnya. Oke, hijau. Nah, udah deh. Sekarang kita bikin tes semua running. Udah hijau semua kayak gitu. Nah, mungkin kayak gini ya cara bikin tesnya. Nanti kalau misalnya
teman-teman kayak mikir, wah ini ada yang repeat, ada yang diulang-ulang nih. Ya, contoh ini nih, kita ulang-ulang kan. Bisa kita ganti guys. Kita bikin aja di setup-nya, kita bikin aja di sini add user sama dengan galang. Nanti tinggal user ini, kalau add itu artinya instance variable, kita ganti aja usernya di sini. Kita hapus aja user yang lama ini. Ini harusnya tesnya tetap jalan kayak biasa. Oke, nah kita udah berhasil belajar tentang ini ya, belajar tentang model kayak gitu. Ada pertanyaan nggak ya sebelum kita pulang? Sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya. Oke, dari yang lain, dari Zain, dari yang lain. Belum ada Kak. Oke. Nah, jadi itu ya, itu cara kita bikin kayak model gitu ya. Model tuh kayak paling dasarnya dulu gitu. Nanti next step-nya kita bikin yang lebih canggih lagi, yaitu kita nanti bakal bikin yang lain, kayak misal istilahnya controller. Nanti gimana caranya bikin controller dalam bentuk web atau dalam bentuk API kayak gitu. Nanti kesana makin lanjut kayak gitu. Nah, sampai sini kita pastiin bisa bikin ini dulu. Nah, PR-nya mungkin bukan PR sih, kayak nggak ada PR sih. Pokoknya PR-nya tinggal coba diikutin aja ini. Kalau masih bingung bisa dibaca lagi. Nanti bisa ngerti lah kayak gitu. Gimana cara bikin migration, gimana cara tadi rollback segala macam. Nah ini aku komit aja biar contoh kalian. Ini bisa dipakai juga sih, karena mirip-mirip buat nyimpen uang gitu nantinya di aplikasinya kayak gitu. Oke, tinggal hit check out. Min B misalnya add ledger gitu ya. Oke, git commit dengan add ledger, git push origin add ledger. Oh ini namanya salah, check out aja. Add ledger. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kedua ya sih. Gitu. Ntar kita ketemu lagi di Selasa depan ya, sama mungkin teman-teman intern kita ketemu lagi jam 5 besok ya. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain mungkin? Ya, mau kelas update gitu ya, yang mau diselesaikan hari ini, yang kemarin apa, isunya apa gitu ya? Iya, nanti itu iya Kak, jadi kita punya kayak tiap jam 5 gitu sih, teman-teman intern sih kayak gitu. Oh ya, aku ikut juga. Oh, tadi tuh suaranya Eka, mirip kayak suaranya Aska soalnya. Iya, suara. Oh gitu, oke sorry ya kayak. Oke, Iya, makasih. Oke, nanti kita gini aja Kak, nanti kita buat project yang ini, buat masalah ininya kita bisa chat lanjutan aja sih di grup kayak gitu. Tapi buat yang teman-teman intern, kita lanjut lagi ya belajarnya nanti ya di meeting hariannya kayak gitu. Jadi harapannya sih setelah dari Kulkul gitu magang, kalian bisa kayak bikin aplikasi sendiri kayak gitu sih. Oke? Oke, sip kalau gitu. Thank you semuanya. Thanks Kak. Oke, makasih Kak. Thanks Zain, Hanan sama Aska sama Pak. Makasih juga. Oke.